Halo, saya Dr. Diana. Hari ini saya ingin membahas satu topik yang sangat sering dipikirkan, tapi jarang dibicarakan secara jujur dan ilmiah. Topik kita adalah masturbasi di usia 30, 40, 50, bahkan 60 tahun ke atas. Banyak orang bertanya, "Dok, masih normal nggak kalau usia segini masih masturbasi? Apakah ini tanda kesepian? Apa berbahaya buat hormon, jantung, prostat, atau vitalitas? Harusnya berhenti atau boleh diteruskan?" Jawaban singkat saya sebagai dokter, tergantung caranya, frekuensinya, dan kondisi tubuh. Dan hari ini, saya akan jelaskan tanpa menghakimi, tanpa mitos, tanpa menakut-nakuti. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu subscribe channel ini, karena di sini, saya, Dr. Diana, rutin membahas kesehatan tubuh, hormon, dan seksualitas secara medis dan dewasa. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan penting yang sering dianggap tabu, tapi sangat berdampak pada kualitas hidup. Definisi singkat dan fakta medis. Secara medis, masturbasi adalah stimulasi seksual diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan atau tanpa orgasme. Masturbasi bukan penyakit, masturbasi bukan perilaku abnormal. Masturbasi terjadi di semua usia, termasuk usia lanjut. Yang sering jadi masalah bukan masturbasinya, tapi dilakukan secara kompulsif, digunakan sebagai pelarian stres berat, atau mengganggu hubungan, kerja, dan kesehatan mental. Masturbasi di usia 30-an. Di usia 30-an, tubuh masih relatif prima, tapi stres kerja meningkat, tanggung jawab keluarga bertambah, waktu untuk pasangan sering berkurang. Jadi, masturbasi di usia ini masih sangat umum. Manfaatnya, membantu pelepasan stres, membantu kualitas tidur, mengenal respon seksual diri sendiri, membantu menjaga fungsi ereksi atau lubrikasi. Yang perlu diwaspadai, frekuensi terlalu sering hingga kelelahan. Masturbasi menggantikan komunikasi intim dengan pasangan, ketergantungan pada konten pornografi ekstrem. Ingat, masturbasi bukan pengganti keintiman emosional. Masturbasi di usia 40-an. Di usia 40-an, mulai terjadi penurunan testosteron pada pria, fluktuasi hormon estrogen pada wanita. Libido bisa naik atau justru menurun drastis. Banyak orang usia 40 justru lebih sering masturbasi karena pasangan sibuk, masalah ereksi atau vagina kering, jarak emosional dalam pernikahan. Jadi, secara medis, masturbasi di usia 40 aman, bahkan bisa membantu menjaga aliran darah ke organ intim, mempertahankan sensitivitas saraf, membantu deteksi dini fungsi seksual. Namun, jika orgasme terasa semakin lemah, muncul nyeri, mati rasa atau kelelahan ekstrem, itu tanda tubuh mulai perlu perhatian lebih, bukan dipaksa. Kalau kamu merasa pembahasan ini relate dengan usia dan kondisi kamu sekarang, jangan ragu untuk klik tombol like. Like dari kamu membantu video edukasi seperti ini lebih banyak muncul dan menjangkau orang yang benar-benar membutuhkan informasi. Oke, saya lanjut. Masturbasi di usia 50-an. Ini usia yang sering disalahpahami. Banyak yang berpikir, usia 50 harusnya sudah berhenti mikirin seks. Itu keliru. Faktanya, seksualitas tidak punya batas usia. Libido boleh berubah, tapi bukan menghilang. Pada pria, masturbasi bisa membantu kesehatan prostat, membantu menjaga fungsi ereksi ringan, menjaga koneksi seksual. Pada wanita, bisa membantu aliran darah vagina, mengurangi kekeringan, dan mempertahankan sensitivitas klitoris. Catatan penting, di usia ini, masturbasi harus lebih lembut, tidak agresif, tidak memaksa orgasme cepat. Tubuh usia 50 butuh kualitas, bukan kuantitas. Lanjut ke usia 60-an ke atas. Ini yang paling sering ditanyakan dengan nada malu. Saya ingin tegas mengatakan, masturbasi di usia 60 plus masih normal secara medis. Selama tidak ada penyakit jantung berat yang tidak terkontrol, tidak menimbulkan nyeri dada, pusing atau sesak, dan dilakukan dengan tenang dan aman.
Bahkan, beberapa studi menunjukkan aktivitas seksual ringan, termasuk masturbasi, membantu kesehatan mental lansia, mengurangi depresi, dan memberi rasa hidup dan harga diri. Yang perlu dihindari, rasa bersalah berlebihan, merasa kotor atau tidak pantas, menyiksa diri dengan pantangan tidak ilmiah. Saya ingin tahu, di usia berapa kamu baru sadar kalau topik seperti ini penting untuk dibicarakan secara ilmiah? Tulis di kolom komentar. Cukup angka usianya saja. Komentar kamu bisa membantu orang lain merasa tidak sendirian. Lanjutnya, kapan masturbasi menjadi masalah? Masturbasi menjadi tidak sehat jika dilakukan untuk melarikan diri dari masalah emosional berat, mengganggu pekerjaan, hubungan atau ibadah, tidak bisa berhenti meski tubuh sakit, disertai rasa bersalah ekstrim dan benci pada diri sendiri, membutuhkan rangsangan semakin ekstrim. Jadi, dalam kondisi ini, yang perlu ditangani bukan seksualnya, tapi emosinya. Kalau kamu punya teman, pasangan atau keluarga yang sering merasa bersalah atau bingung soal perubahan seksual seiring usia, silakan bagikan video ini. Kadang, satu video edukasi bisa menyelamatkan pikiran, hubungan, dan kepercayaan diri seseorang. Sebagai penutup dan pesan terakhir, sebagai dokter, saya ingin kamu memahami ini. Tubuh manusia tidak berhenti punya kebutuhan hanya karena usia bertambah. Seksualitas bukan soal nafsu, tapi soal keseimbangan tubuh dan jiwa. Yang dewasa adalah mengelola, bukan menekan secara membabi buta. Jika kamu usia 30, 40, 50, atau 60, dan masih bertanya-tanya soal masturbasi, kamu tidak sendirian. Kamu tidak aneh, kamu tidak sakit. Yang penting adalah, dengarkan tubuhmu, hormati batasnya, dan jangan hidup dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Jangan lupa, subscribe sekarang, karena di episode selanjutnya, saya akan membahas topik yang sering ditanyakan tapi jarang dijelaskan dengan jujur, seperti perubahan hormon, penurunan gairah, dan cara menjaga kesehatan seksual tanpa obat berbahaya. Subscribe, aktifkan lonceng, dan tulis topik yang ingin kamu dengar dari sudut pandang dokter. Saya Dr. Diana. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jaga tubuhmu, jaga pikiranmu, dan jaga kesehatan seksualmu dengan bijak.